Halo Tek, Preketek, Momotek, Tekotek, yang artinya halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketokek, CEO S1 Rebahan Indonesia. Sebagai seorang pengangguran dan beban keluarga, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Adam Project. Film ini akan mengisahkan tentang perjalanan lintas waktu, yang film ini juga dibintangi oleh kakak saya sendiri yang bernama Ryan Reynolds. Langsung saja untuk mempersingkat durasi, karena saya tahu kuota kalian sangat terbatas. Nyamankan posisi rebahan, stop chatan dengan mantan, selamat menonton, dan inilah alur ceritanya. Cerita diawali di mana di tahun 2050, di saat semua orang sudah tidak lagi joget-joget di TikTok, terjadi sebuah kejar-kejaran antara dua pesawat di angkasa, di mana salah satu pilot dari pesawat itu bernama Adam Reed terkena tembakan di bagian perutnya, sehingga membuatnya harus segera melarikan diri. Namun pesawat yang menyerangnya tidak mau berhenti mengejar dan menembaknya. Dengan sisa bahan bakar yang ada di pesawatnya, Adam mencoba membuka sebuah portal untuk melarikan diri, yang ternyata portal itu menuju ke suatu tempat yang tidak terduga olehnya. Tempat apa itu nanti kita akan tahu. Cerita berpindah ke tahun 2022. Anak ini bernama Adam. Saat ini ia sedang dirundung atau dibully di sekolah oleh teman sekelasnya. Ibu Adam yang mendengar kabar dari kepala sekolah tentang anaknya yang dibully dipanggil ke sekolahan. Namun Adam malah diskors oleh pihak sekolah karena mengira Adam yang menyebabkan pembulian ini terjadi. Di perjalanan pulang, ibu Adam marah kepadanya karena perbuatannya di sekolah yang selalu saja membuat masalah. Namun Adam berkata bahwa ibunya tidak bisa memahami apa yang dilakukannya, tidak seperti almarhum ayahnya. Saat di rumah, Adam semakin tidak nyaman karena ibunya akan pergi berkencan dengan teman kantornya. Namun dia mencoba menghibur dirinya dengan bermain game kesukaannya di kamar. Namun tiba-tiba listrik padam, tapi bukan karena kehabisan token. Dia pun memberanikan diri untuk mengecek keluar sambil membawa senter dan ditemani oleh anjingnya yang bernama Hawkin. Di tengah hutan, Adam kaget karena melihat bekas pohonnya tiba-tiba saja sudah terbakar. Karena merasa ketakutan, dia pun lari pulang ke rumah. Namun ternyata pintu gudang rumahnya sudah terbuka, dan ternyata di dalamnya sudah ada seseorang yang tadi di awal kita lihat masuk ke sebuah portal, dan sekarang dia berada di gudang rumah Adam. Karena lukanya yang semakin parah, laki-laki itu pun masuk ke rumah Adam untuk mencari obat dan sedikit makanan di dalam kulkas. Supaya tidak membingungkan, kita sebut saja ini Adam besar dan ini Adam kecil. Adam kecil heran kenapa orang ini tahu tempat-tempat di rumahnya, tahu namanya, tahu kulkasnya yang susah untuk ditutup, dan tahu nama anjingnya. Bahkan dia juga punya luka yang sama di dagu dan memakai arloji yang sama milik ayahnya. Dan ternyata dia adalah Adam Reed dari tahun 2050, yang artinya saat ini dia sedang bertemu dengan dirinya sendiri dari masa depan. Adam besar menjelaskan kalau dia sebenarnya ingin menuju ke tahun 2018, namun mesin pesawatnya rusak sehingga dia malah salah koordinat dan masuk ke tahun 2022. Pohon yang tadi kita lihat rusak ternyata adalah tempat pesawat Adam besar mendarat. Karena Adam besar saat ini sedang terluka, itu membuat sensor di pesawatnya tidak mengizinkan dia untuk terbang, karena sensornya mendeteksi penggunanya melalui DNA. Sehingga dia meminta Adam kecil untuk menekan sensornya agar Adam besar bisa terbang dan menggunakan pesawatnya. Namun pesawatnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Ini membuat Adam besar harus memprogram pesawatnya agar memperbaiki dirinya sendiri. Pada akhirnya, Adam besar dan Adam kecil kembali ke rumah untuk istirahat, dan meminta Adam kecil untuk kembali ke rumah agar saat ibunya pulang, ia tidak dicari-cari karena tidak berada di rumahnya. Adam besar seketika mengambil sebuah foto di sakunya dan melihatnya, yang ternyata wanita yang ada di dalam foto itu adalah istrinya, yang bernama Laura. Oh, hey Adam. Hello, Darren.
Thanks again. Sure. See you soon. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Sebelum berangkat bekerja, terlihat Ibu Adam sedang mencari surat-surat tagihan bulanan namun terselip. Adam kecil mengatakan untuk menyimpan surat-surat tagihannya di internet saja supaya mudah untuk mencarinya. Setelah menemukan apa yang dicari, Ibu Adam pun pergi berangkat bekerja. Adam besar terlihat sedang mencoba mengobati lukanya sambil memutar lagu kesukaan ayahnya. Adam kecil datang dan kaget dengan bentuk tubuh Adam besar yang berotot dan bertanya bagaimana dia bisa mendapatkan otot-otot itu. Karena Adam kecil sangat cerewet, akhirnya Adam besar pergi ke apotik untuk memberi obat-obatan supaya lukanya cepat sembuh, dan dia pergi dengan memakai jaket milik mendiang ayahnya. Adam besar juga menasehati Adam kecil agar memperbaiki sikapnya kepada ibunya, karena dia bisa sangat menyesal jika sikapnya seperti itu terus kepada ibunya suatu saat nanti. Saat Adam kecil sedang menunggu Adam besar membeli obat, tiba-tiba dia didatangi teman-temannya yang sering membulinya di sekolah. Namun Adam besar datang dan memberikan pelajaran kepada anak-anak itu agar tidak mengganggu Adam kecil lagi. Your banana, mother. What the hell? Well, yours isn't holding up. What are you talking about? You'll fill it with raised feet. Malam harinya, Adam besar pergi ke sebuah bar untuk minum. Tak disangka, ibunya di tahun ini datang juga. Saat itu, Adam besar memberitahu ibunya agar jangan sedih dengan keadaan yang terjadi dan dengan sikap anaknya. Namun ibunya tidak tahu dan tidak menyadari kalau itu adalah Adam dari masa depan, yaitu anaknya. Esok paginya, kedua Adam sarapan bersama. Adam kecil menanyakan bagaimana cara dia bertemu dengan istrinya di masa depan. Adam besar menjelaskan kalau dia bertemu ketika sedang kuliah karena istrinya salah masuk gedung. Beberapa bulan lalu, istrinya tidak ada kabar setelah melakukan perjalanan waktu. Itu juga menjelaskan kenapa Adam besar ingin pergi ke tahun 2018, yaitu untuk menemukan istrinya yang hilang bernama Laura. Adam besar curiga kalau ada yang mensabotase pesawat istrinya. Dia mengira mungkin seseorang bernama Sorian, yang itu adalah teman ayahnya waktu masih hidup. Adam besar juga menjelaskan kalau ayahnya yang berhasil menemukan alat untuk melintasi waktu yang bernama Adam Project. Why? What's happening? Namun tiba-tiba datang pasukan Sorian untuk menangkap Adam besar, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Tiba-tiba pesawat Sorian muncul dan datang orang dari tahun 2050 yang bernama Christos yang memiliki dendam kepada Adam besar karena sudah merusak wajahnya. Dia adalah bawahan dari Sorian. Saat Christos sedang mengajar Adam, tiba-tiba ada yang menembak pesawat Sorian. Tak disangka ternyata itu adalah Laura. Ternyata saat ini dia ada di tahun 2022. Akhirnya pertarungan pun berlanjut. Mereka pun kabur dengan menaiki mobil Laura. Aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Namun karena mereka merupakan tokoh utama, akhirnya mereka berhasil kabur dan bersembunyi di rumah Laura. Laura juga menjelaskan kalau Sorian pergi ke masa lalu, tepatnya bulan November tahun 2018, untuk mengubah aliran waktu supaya dia bisa menguasai dunia di masa depan. Karena pada masa itu, Adam Project pertama kali dimulai. Kemungkinan Sorian memanipulasi dirinya sendiri di masa lalu untuk berbuat sesuai dengan rencananya. Karena sudah sangat rindu dan lama tidak bertemu, Adam besar dan Laura pun melakukan sebuah kegiatan rutinitasnya. Itulah pokoknya. Sehingga Adam kecil pun keluar rumah. Singkat cerita, setelah mereka puas melakukan itu, Laura meminta Adam besar untuk pergi ke tahun 2018 untuk menggagalkan Adam Project, sehingga Sorian tidak bisa menguasai dunia dan merubah semua kejadian yang pernah terjadi, yang intinya untuk merubah masa depan.
Namun resikonya adalah semua yang terjadi akan dilupakan oleh semua manusia. Namun tiba-tiba alarm keamanan pun berbunyi yang menandakan lokasi mereka telah ditemukan oleh pasukan Saurian. Laura mengorbankan dirinya agar Adam kecil dan Adam besar bisa pergi ke masa lalu dengan pesawatnya. Namun terjadi sedikit perdebatan di antara Adam kecil yang tak ingin kehilangan semua kenangan manisnya. Namun Adam besar menjelaskan kalau dirinya nantinya akan mengalami masa yang kelam, di mana dia akan depresi karena kehilangan ayahnya. Karena penjelasan dari Adam besar itu, Adam kecil bisa mengerti dan setuju untuk pergi ke masa lalu untuk menemui ayahnya dan membujuk ayahnya. Namun, usaha kabur mereka tidak berjalan dengan lancar, yang mana pesawat mereka harus ditembaki oleh pesawat Saurian. Terjadilah kejar-kejaran pesawat yang menegangkan. Namun karena mereka adalah tokoh utama, jadi mereka akhirnya bisa lolos dengan masuk ke sebuah portal sebelum pesawat keduanya bertabrakan. Singkat cerita, kedua Adam sampai di tahun 2018, di mana saat itu ayahnya sedang melakukan penjelasan di sebuah mata kuliah. Mereka berdua tampak senang dan kaget melihat ayahnya lagi. Adam besar memperingatkan Adam kecil untuk tidak memberitahu ayahnya kalau dia akan mati di masa depan dan alasan-alasan kenapa ayahnya mati. Adam besar pun duduk di tengah-tengah mahasiswa yang sedang mendengarkan penjelasan ayah Adam. Namun karena ayah Adam melihat Adam, kuliah pun dihentikan dan ayah Adam menyadari kalau itu anaknya dari masa depan dan bertanya apakah mereka seorang penjelajah waktu. Mereka bertiga pun berdebat tentang larangan pergi melintasi waktu karena bisa merubah masa depan. Namun karena Adam besar kesal dengan ayahnya yang selalu mengatakan tentang hukum fisika dan tidak peduli dengan alasannya, Adam besar pun meninju wajah ayahnya. Sang ayah yang kesal juga meninjunya balik. It's fine, I'm fine. What was that? That's what you get. Ayah Adam pun kesal karena perbuatan mereka berdua. Namun, Adam besar menjelaskan kalau Saurian sudah memanipulasi waktu sekarang. Adam besar juga memberitahu kalau ayahnya yang menemukan mesin penjelajah waktu. Ayahnya pun sontak kaget, namun menurutnya apapun yang terjadi di masa depan tidak boleh dirubah karena itu bisa saja mempermainkan waktu dan takdir. Esok harinya, Adam besar dan kecil pergi ke kantor ayahnya untuk meledakkan alat penjelajah waktu. Namun tiba-tiba pasukan Saurian sudah menghadangnya di jalan. Pertarungan pun tak terhindarkan. Tiba-tiba ayah Adam datang dengan menabrak pasukan Saurian dengan mobilnya untuk membantu Adam. I've been waiting. Dad? Dad? Saat itu ayahnya berubah pikiran dan berencana untuk membantu Adam. Mereka berdua akhirnya masuk ke ruangan di mana mesin itu disimpan. Ayah Adam mengatakan kalau untuk menghancurkan mesinnya, dia harus merusak algoritmanya sehingga mesin itu akan konslet dan rusak. Namun jika gagal, maka akan terjadi ledakan yang sangat mengerikan yang bisa membunuh banyak manusia. Setelah mengambil algoritmanya, tiba-tiba Saurian masa kini dan masa depan datang untuk mengagalkan rencana Adam. Tak disangka Adam kecil tertangkap sehingga mereka harus menyerahkan algoritmanya kepada Saurian. Namun Adam kecil malah mencoba melepaskan diri yang menyebabkan pistol yang dipegang oleh Saurian malah menembakkan pelurunya ke dinding pelindung yang menyebabkan kebocoran di ruangan itu. Semua benda logam tertarik ke dalam mesin itu. Mereka semua pun berusaha kabur dari tempat itu untuk menyelamatkan diri. Namun Adam kecil tertangkap oleh pasukan Saurian yang memakai armor besi dan tertarik ke mesin itu. Adam besar harus melawan pasukan Saurian untuk menyelamatkan Adam kecil sehingga terjadilah final battle di antara mereka, yang pastinya dimenangkan oleh Adam besar. Adam kecil akhirnya bisa melepaskan diri. Namun Saurian menodongkan senjatanya untuk mendapatkan algoritmanya yang berada di Adam. Namun karena Adam menolak, Saurian malah menembaknya. Namun tanpa disadarinya kalau semua logam akan tertarik ke alat itu, sehingga pelurunya malah mengarah ke dirinya di masa kini dan membunuhnya yang berdampak pada Saurian masa depan yang juga meninggal.
Mereka bertiga pun melarikan diri dengan meninggalkan tempat itu di detik-detik akhir. Alhamdulillah, mereka bertiga pun selamat. Mereka bertiga akhirnya pulang ke rumah dan menghabiskan waktu terakhir mereka dengan bermain lempar tangkap bola. Dan mereka pun menghilang menyisahkan ayah Adam. Adam kecil kembali ke tahun 2022, di mana saat itu ibunya akan berangkat bekerja namun sedang mencari surat-surat tagihan bulanan seperti di awal film. Namun bedanya, kini Adam memeluk ibunya dan sikapnya sudah berubah. Adam besar kembali ke tahun 2050, di mana dia sedang mendengarkan mata kuliah. Dan tiba-tiba datang seorang wanita bernama Laura yang salah ruangan. Mereka berdua pun berbincang-bincang dan kemudian Adam menawarkan untuk mengantarkan Laura ke kelasnya. Tamat. Saya beri nilai 7/10 untuk film ini. Sebenarnya ada beberapa adegan yang tidak saya jelaskan di film ini, karena saya hanya fokus menceritakan alur ceritanya saja. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, seperti kata Adam, jangan menyia-nyiakan kesempatan kepada orang yang menyayangi kita, dengan sikap kita yang tidak baik kepadanya. Mungkin kita menganggap itu biasa saja, tapi bisa saja itu menjadi penyesalan kita di masa depan. Ingat, waktu dan kesempatan sangat berharga. Kita bisa membeli waktu, tapi kita tidak bisa mengulang waktu. Itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk mengganti biaya kopi dan kuota ketika saya mengedit video ini. Saya Ketokek mewakili seluruh orang-orang yang sering disia-siakan mengucapkan terima kasih dan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.